Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para calon wali santri SDIT Al-Imam Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di kudumikum, dan kita berjumpa kembali dalam acara sosialisasi prosedur tes belajar yang insya Allah kita akan laksanakan di SDIT Al-Imam Syafi'i itu dalam satu pekan ya. Dan hari ini kita ingin supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya dan bagaimana kami ingin jelaskan bagaimana prosedur yang akan kita laksanakan di tes belajar yang kali ini di SDIT Al-Imam Syafi'i di tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, kita ingin paparkan bagaimana sebenarnya tujuan dari tes belajar yang kita akan lakukan, bahwa yang pertama itu kita ingin memperkenalkan cara pembelajaran. Kalau bahasanya orang mau menikah itu ta'aruf, yaitu saling kenal mengenal ya. Jadi ini adalah merupakan adah kami di lembaga Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i, di mana siapapun yang akan masuk itu terlebih dahulu kita akan perkenalkan dulu cara pembelajaran. Artinya kalau dia mencoba untuk belajar. Jadi bagaimana proses pembelajaran kita tahu bahwa proses program unggulan kami yaitu menghafal Al-Quran. Jadi ini perlu dicoba dulu. Jangan sampai nanti sudah masuk kemudian menyesal. Kenapa begini? Ya, kenapa ini sistemnya? Ini enggak kuat lah saya, misalkan. Ya. Nah, untuk itu kita memperkenalkan cara pembelajaran ini. Sekaligus itu bisa juga bagi nantinya ya, karena tidak semuanya bisa kita tampung karena kuota kita sangat terbatas ya. Itu karena lokasi kami yang masih sangat kecil ya, sehingga pendaftar yang segitu banyak tidak mampu kami tampung ya. Ini kami dari awal kami mohon maaf bahwa tidak bisa kita menampungnya. Nah, dengan wadah inilah minimal Bapak Ibu akan tahu bagaimana caranya, bagaimana metode yang digunakan untuk kita menghafal Al-Quran dari sedini mungkin, terutama di anak-anak usia SD ya. Sehingga kami berharap nantinya metode itu, kalaupun anak Bapak Ibu tidak terpilih untuk mengisi kuota yang ada, paling tidak anak-anak kita itu pernah bersekolah, pernah mengetahui bagaimana caranya di dalam menghafal Al-Quran, atau bagaimana caranya proses belajar mengajar yang dilakukan di SDIT Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, kita ingin mengetes atau ingin mengetahui kemampuan dan minat dari anak-anak yang akan masuk ke SDIT Al-Imam Syafi'i. Kita lihat dari kemampuannya, dari minatnya, apakah dia betul-betul mau atau betul-betul itu dari dalam dirinya sendiri untuk untuk masuk ke dalam SDIT Al-Imam Syafi'i, yang mana di sana kita lihat proses pembelajarannya seperti apa nantinya di saat dia belajar ya, di tes belajar ini. Kemudian ini tidak kalah pentingnya, kita akan mengetes juga kesungguhan dari orang tua dalam mendukung anak dalam belajar. Bagaimana bentuk tesnya? Kita akan melihat bagaimana partisipasi dari orang tua, karena tidak mungkin
sekolah itu hanya berjalan sendiri. Jadi kita perlu sinergi antara orang tua yang mendidik anak itu di rumah dan kami yang akan mendidik di sekolah. Jadi anak-anak ini adalah anak kita bersama. Ketika anak-anak Bapak Ibu dimasukkan ke lembaga kami menganggap bahwa itu adalah anak milik kita bersama. Yang mana ini adalah generasi-generasi yang akan kita didik bersama karena kami belum bisa sepenuhnya 24 jam bisa tinggal bersama kami dalam mendidiknya. Sehingga bagaimanapun pola asuh, pola didik itu kita akan samakan ya antara pola asuh yang di sekolah dengan pola asuh yang di rumah. Nah, disinilah yang perlu bersinergi. Jadi proses dalam tes belajar inilah kita akan mencoba untuk mensinergikan sehingga mungkin nanti orang tua bisa melihat bagaimana apa yang harus dilakukan, bagaimana misalkan dia harus misalkan menyimak juga di rumah, bagaimana dia harus membimbing misalkan membimbing pelajaran-pelajaran yang lain juga di rumah gitu kan melalui beberapa alat komunikasi yang kita miliki, bisa juga melalui alat kontrol atau namanya ada buku kontrol juga yang dimiliki gitu kan. Nah, itu kita lihat. Nah, bagaimana ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencoba maksudnya oh kayak ini saya enggak mampu, enggak pas ini kayaknya terlalu sibuk saya sehingga saya tidak bisa untuk mengikuti pola yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menentukan pilihan juga ya. Bisa menentukan pilihan untuk apakah lanjut ataukah tidak. Jadi Bapak Ibu-ibu yang akan mengikuti tes belajar juga ya karena Bapak Ibu harus mengantar anak, yaitu nanti kita akan lihat secara zohirnya, ya. Apakah Bapak Ibu selaku orang tua itu bisa akan mengantar anak itu pada waktunya, pada atau sebelum waktunya, ataukah Bapak anak-anak kita dipersiapkan di rumah, baik itu dari alat tulisnya atau lain sebagainya, ya. Itu yang kita akan lihat, ya, dari hal-hal yang zohir-zohir saja, ya. Selanjutnya, di samping itu kita ingin mengidentifikasi kemampuan dasar dari calon-calon siswa kita, yang nantinya itu yang akan kita pakai untuk ke depannya sehingga kita bisa punya gambaran bahwa siswa-siswa itu adalah seperti ini. Siswa-siswa yang akan kita tangani nanti di awal tahun belajar itu seperti ini gambarannya. Sehingga kita bisa mempersiapkan strategi, bisa para guru bisa mempersiapkan strategi seperti apa yang akan dimulai untuk memulai pembelajaran di tahun pelajaran yang akan datang. Dan sekaligus ini juga kita akan pakai untuk melakukan perankingan ya terhadap yang siapa yang akan bisa masuk ini karena mohon maaf karena kuota yang ada itu kalau dibanding dengan pendaftar itu sangat tidak sebanding ya. Untuk itu kami dari awal kami mohon maaf tidak bisa menerima semua yang masuk, semua yang mendaftar itu tidak bisa kami terima karena kuota dan tempat kami yang sangat terbatas. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan tempat atau mendapatkan fasilitas yang lebih sehingga seluruh kaum muslimin, anak-anak dari seluruh kaum muslimin yang akan menitipkan anaknya ke kami itu bisa kami terima, bisa kami tampung dan bisa belajar agama dan bisa belajar pengetahuan-pengetahuan umum di lembaga kami. Untuk itu mohon doanya kepada antum semua. Nah, kita bagaimana tes belajar ini ya, kita akan mulai menjelaskan mekanisme ya. Di mana mekanisme tes belajar ini kita mulai dari kita ada persiapannya. Insyaallah persiapannya mulai dari Senin 21 Maret 2022. Yang kita lakukan adalah mungkin kalau ini kita sudah siapkan dari sekarang ya, pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di grup Telegram PSB SDIT tahun 2022 ya. Ini linknya ya. Bapak Ibu bisa klik link yang ini atau bisa scan ya. Bisa tulis linknya ini di
apa namanya, Telegram, atau bisa langsung scan QR code yang tampil di layar. Silahkan kami berikan waktu untuk men-scan QR code yang di layar, dan itu akan langsung diarahkan ke grup Telegram PSB SDIT tahun 2022. Ya, silahkan. Nah, baik, kalau sudah kita akan lanjutkan. Ya, setelah Bapak Ibu terdaftar di grup Telegram SDIT tahun 2022, maksimal itu hari Senin itu sudah terdaftar, ya. Kemudian kalaupun Bapak Ibu sampai sehari Senin belum bisa, silakan Bapak Ibu datang ke sekolah, ya, untuk nanti bisa dipandu oleh rekan-rekan TU untuk bagaimana nantinya untuk bisa masuk ke grup Telegramnya. Kemudian hari Senin itu pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di grup kelas. Karena kelas ini terdiri dari ada 4, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, ya. Itu untuk kelas yang akan tes belajar saat ini, ya. Kemudian pelaksanaannya untuk persiapan ini kita akan lakukan yang hari Senin, ya. Itu dari jam 8 sampai jam 14.00 WITA, ya. Kemudian agenda utama kita yaitu mengambil kartu peserta. Ya, nanti Bapak Ibu bisa datang ke sekolah langsung di rentang jam ini, ya. Antara jam 8 sampai jam 14 nanti mengambil kartu peserta, dan Bapak Ibu bisa menanyakan, ya, apa-apa yang mungkin luput dari penjelasan kami di prosedur apa namanya, di sosialisasi kali ini. Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di tempat peserta, atau pertanyaan-pertanyaan itu supaya tidak lupa. Mungkin sekarang saat penjelasan ini Bapak Ibu, ini bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu tulis, kemudian eh, bisa ditanyakan nanti pada saat datang mengambil kartu peserta pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Insya Allah kami tunggu di sekretariat atau di TU, ya. Nah, kita berlanjut ke hari pertama untuk pelaksanaan tes belajar. Hari pertama ini kita akan lakukan pada hari Selasa 22 Maret 2022. Kalau ini di saat persiapan ini anak-anak boleh dibawa atau tidak, terserah, ya. Kalau mau dibawa untuk melihat-lihat situasi dan kondisi silahkan. Tapi kalau seandainya tidak dibawa juga enggak apa-apa, ya. Nah, yang hari pertama ini baru anak itu harus dibawa, ya. Ya mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang anaknya masih bersekolah di TK atau di PAUD atau di RA misalkan, ya nanti bisa dikomunikasikan bahwa ada tes belajar selama 1 pekan dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, ya. Itu nanti bisa dikomunikasikan, minta izin kayak bagaimana caranya ke lembaga, ke sekolahnya yang sekarang, ya. Hari pertama itu kita akan laksanakan itu dari jam 7.30 sampai 10.30. Ya, jadi seperti layaknya orang belajar, karena sekarang ini kita belajarnya masih dalam suasana pandemi, jadi belum belajar full. Dimana kalau kita belajar full sebenarnya untuk yang kelas 1 itu dari jam 7.30 sampai dengan selesai sholat zuhur sampai jam 13.30. Karena tapi untuk saat ini karena pelaksanaannya saat ini kita masih PTM-nya terbatas, jadi kita laksanakan itu dari jam 7.30 sampai 10.30. Kemudian di sini yang terpenting, ya, yang kita ingatkan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu datang mengantar atau anak kita yang tidak diantar itu dia dipastikan datang sebelum waktunya, yaitu sebelum jam 7.30, ya. Kemudian di sini untuk melihat kemandiriannya, dan ini juga bahan penilaian kami, bahwa kita akan lihat orang tua itu siapa yang menunggu anak yang tidak, ya. Itu beda, ya. Orang tua apa namanya diharapkan untuk tidak menunggu anak semestinya. Tapi ketika memang misalkan ada yang menunggu, ya,
Ya, kami juga tidak bisa untuk memaksakan, tapi kalau menunggu itu kami berharap menunggunya di luar area sekolah ya. Nah, kemudian itu juga bagian dari penilaian penilaian zohir yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan oleh wali-wali kelasnya masing-masing. Kemudian untuk materi belajar itu pertama itu akan anak-anak akan diajak untuk bagaimana mulai belajar mencintai Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu dengan metode Al-Qasimi ya. Kemudian akan dipandu juga dengan ada pembelajaran tematik yaitu dengan tema diri sendiri ya. Ini tema pertama untuk anak-anak kelas 1 ya. Yang sebenarnya ya. Jadi Bapak anak-anak ini kita akan anggap dia seperti layaknya kelas 1 yang baru masuk ya. Itu yang anaknya. Kemudian diharap pada saat ini anak-anak itu diharap membawa mushaf ya. Mushaf Al-Qur'an karena dia akan menghafal Al-Qur'an. Walaupun anak-anak Bapak Ibu belum bisa belum bisa membaca Al-Qur'an ya. Eh, Silahkan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu mempersiapkan anak-anak dengan mushafnya ya, mushaf Al-Qur'an. Mushaf yang digunakan itu adalah mushaf yang terdiri dari 15 baris dalam setiap halamannya. Coba nanti Bapak Ibu bisa lihat mushaf yang terdiri dari 15 baris atau mushaf Utsmani ya atau mushaf Madinah itu anaknya kan. Yang terdiri dari 15 baris dalam satu halamannya. Jadi itu yang kita pakai untuk mushaf menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian buku dan alat tulis secukupnya itu hendaknya dipersiapkan. Dan ini juga bagian dari penilaian ya. Nanti mana yang memang siap belajar dengan yang belum terlalu siap belajar itu kita bisa lihat, kita akan lihat dari yang ini juga ya. Nah karena di sini nanti akan menghafal Al-Quran, ya, jadi selayaknya anak-anak kita sudah dipersiapkan dari rumah untuk berwudu sebelum dia berjalan ke sekolah itu anak-anak dipersiapkan untuk berwudu ya sehingga kalaupun dia sampai sekolah ternyata dia belum wudu ya nanti bisa setelah cuci tangan karena kita untuk penerapan protokol kesehatan itu anak-anak kita diarahkan untuk berwudu ya dan kami di sekolah sudah mempersiapkan tempat yang cukup banyak untuk berwudu untuk menghindari antrian yang begitu panjang. Kemudian pakaian pakaiannya bebas, pakaian seragam TK-nya juga boleh ya. Mau pakai pakaian yang jelas, pakaian yang muslim, kalau yang laki dia pakai peci, kalau yang perempuan dia pakai jilbab ya. Itu yang pakaian muslim lah. Nanti bagaimana itu silahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau adapun tempat belajarnya itu sesuai kartu peserta yang didapat nanti akan ada di ruang kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat kartu pesertanya. Dan untuk tempat belajar itu kita berada di lantai 2 yang di bangunan timur. Ya. Ada lantai 2 di bangunan timur. Khusus ke lantai 2 itu ada 4 ruangan, jadi itu akan dipakai untuk ruang kelas A, kelas B, dan kelas C dan D. Ini di hari pertama. Hari pertama pastikan nanti Bapak Ibu mendapat lembar kontrol hafalan. Ya. Anak-anaknya dibagikan. Kalau misalkan ternyata gurunya lupa membagikan, ya nanti Bapak Ibu sebelum pulang, Bapak Ibu tanya ke anak-anak kita, apakah dia sudah mendapatkan buku kontrol hafalan ataukah tidak. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan pada hari itu mendapatkan lembar kontrol hafalan. Ya. Itu yang akan disediakan oleh wali-wali kelas masing-masing. Ya. Nah, kemudian kita beranjak ke hari yang kedua, yaitu hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022. Ini persis sama seperti yang kita lakukan pada hari pertama, yaitu kita laksanakan dari jam 7.30, kemudian datangnya juga sama. Yang membedakan di sini nanti adalah ada
di akhir itu, kalau tadi pastikan sudah mendapatkan buku kontrol di hari pertama. Buku kontrol hafalan itulah yang akan dipakai untuk memurojaah. Ya, bagaimana untuk kontrol apa yang dihafalkan, apa yang dipelajari, itu di sana ada. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua bersama anak di rumah nanti itu akan ada juga apa namanya penjelasannya di buku kontrol itu. Kemudian Bapak Ibu nanti menandatangani buku kontrol itu dan eh, anak pastikan anak besoknya membawa ya, diserahkan kepada kepada walinya untuk diisi untuk pembelajaran hari itu. Jadi ini kita akan lakukan setiap hari buku kontrol itu ya. Dan ini nanti pada hari kedua ini itu akan diberikan tugas oleh Bapak Ibu wali kelasnya bahwa nanti tugas hafalan yang akan direkam berupa video ataupun audio ya, itu nanti direkam melalui HP atau apa perangkat-perangkat yang ada, itu nanti akan dikirim melalui grup Telegram kelas. Nah, sehingga pastikan dari hari persiapan Bapak Ibu sudah tergabung di grup Telegram kelas yang nanti akan diberikan informasinya oleh TU atau nanti akan dikirimkan melalui nomor-nomor yang Bapak Ibu sudah daftarkan ke kami. Kemudian hari ketiga, yaitu hari Kamis 24 Maret 2022, itu sama juga kita akan laksanakan dari pagi jam 7.30 sampai 10.30, kemudian eh, sama ya pelaksanaannya setiap dilakukan satu hari itu. Hmm. Akan tetapi kalau yang ini Bapak Ibu tidak dituntut untuk mengirim ya eh, pembelajaran pada hari itu, nanti tugasnya tidak ada pada hari ketiga ini. Tugasnya yaitu melakukan eh, pembelajaran di rumah sesuai dengan lembar kontrol hafalan, lembar kontrol yang akan Bapak Ibu terima nanti pada hari ketiga, hari Kamis ya. Nah, hari keempat ini yang selama ini sekarang ini kita akan melihat juga bahwa pola pembelajaran yang ada di sekarang ini adalah pembelajaran ada yang luring atau pertemuan tatap muka, ada juga yang secara daring atau secara online ya. Nah, untuk itu hari keempat ini kita akan eh, memperkenalkan juga bagaimana pola pembelajaran daring yang kita apa namanya yang kita pakai, yaitu kita menggunakan grup Telegram untuk berkomunikasi, untuk basis komunikasi kita gunakan grup kelas yang ada di Telegram ya. Sehingga pada hari ini, pada hari Jumat itu proses pembelajaran itu dilaksanakan di rumah ya. Apa yang akan dilaksanakan nanti hari Kamis itu akan rinci disampaikan kepada anak-anak kita oleh para guru, baik itu ustaz maupun ustazahnya, itu yang akan menyampaikan ke anak-anak kita apa yang harus dilakukan. Pada intinya, ya, pada intinya nanti akan ada melakukan murojaah dan persiapan ujian pekanan. Ya. Jadi apa yang dipelajari dari hari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu untuk hafalannya, ya itu yang dimurojaah, itu yang dilakukan apa namanya, yang dilakukan perekaman secara eh, video ataupun audio, ya videonya itu eh, apa nama itulah yang akan dikirim nanti pada hari keempat ini ya. Jadi dia Bapak Ibu mengirim ke grup kelas, mengirim rekaman hafalan yang dilakukan di rumah secara video ke apa namanya ke grup kelas yang sudah dibuat. Nah, untuk pengiriman ini kita gunakan Telegram itu yang sudah bisa mengkompres. Bagaimana cara mengkompres videonya supaya dia jadi kecil ya. Biasanya kalau kita merekam menggunakan HP-HP yang sekarang ini dia byte-nya itu ada yang sampai 1-2 giga gitu kan, yang eh, kalau dikirim itu memerlukan kuota yang besar dan waktu yang lama. Nah, untuk itu
kita menggunakan Telegram karena dia langsung ada fasilitas kompres ya. Kompres itu gimana caranya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di link deskripsi ini ya, di deskripsi video ada link bagaimana tutorial untuk mengkompres video ya. Yang khususnya menggunakan Telegram ya. Atau kalau Bapak Ibu bisa mengkompres dengan aplikasi lain enggak apa-apa ya. Jadi intinya kita lihat bagaimana anak itu menghafal ya. Kalau videonya di syuting itu full badan ya. Kemudian hari kelima, nah itu hari keempat tadi dilaksanakan di rumah. Adapun hari kelima itu dilaksanakan di sekolah ya. Pelaksanaannya itu sama, pagi jam 7.30 sampai 10.30. Di sini di sekolah di SD IT Al-Imam Syafi'i itu kita ada untuk hafalan Al-Qur'an itu ada evaluasi, ada harian, itu berupa setoran harian. Kemudian ada juga evaluasi itu yang mulai kita laksanakan itu melalui pekanan, bulanan, kemudian ada yang dilakukan secara semesteran ya. Jadi kita akan memperkenalkan juga bagaimana evaluasi pekanan, di mana nanti anak-anak itu akan dievaluasi apa yang dia dapat selama 1 pekan. Baik itu untuk Al-Quran maupun untuk hadisnya. Jadi hari kelima ini kita fokus kepada evaluasi Al-Quran dan evaluasi hadis ya, yang didapat selama dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Karena hari keempat itu juga untuk persiapan evaluasi yang dilakukan. Kemudian sama juga ini kita budayakan ini supaya anak-anak itu tidak terlepas dari wudhu. Kalau dia sudah misalkan di dalam kelas dia batal wudhunya, kami sudah sediakan di masing-masing kelas itu ada tempat wudhu ya. Jadi dia bisa izin, nanti anak-anak bisa diarahkan oleh orang tua. Kalau dia batal wudhunya, dia bisa izin ke wali kelasnya untuk dia berwudhu di samping di masing-masing kelas itu sudah ada tempat wudhunya. Kemudian pakaian muslim juga, tempat belajar itu sama sesuai dengan ruang kelasnya yang sudah. Nah di sini Bapak Ibu dipastikan sudah menandatangani semua lembar kontrol hafalan yang ada, dan pada hari itu lembar kontrol ini dikumpulkan itu menjadi bahan penilaian juga, bahan penilaian yang perlu dikumpulkan, yang akan menjadi bahan perankingan juga ya. Nanti akan kita lihat siapa yang aktif dalam mengkoordinir atau membimbing anak di rumah ya. Kita lihatnya dari bagaimana keaktifan Bapak Ibu mengisi buku kontrol ini ya. Nah, kemudian hari ke 1 sampai dan hari kelima itu semuanya melibatkan anak. Ya, jadi anak itu datang ke sekolah ya. Nah, adapun hari ke-6 ini kita akan melakukan wawancara ya. Ini bisa dibawa anak atau juga tidak bersama anak juga boleh ya. Tapi kalau bisa kita berharap bahwa ini bersama anak ya, wawancarain orang tua ini bersama anak, di mana pelaksanaannya itu dari pagi jam 8 sampai selesai. Kita mulai jam 8 sampai selesai. Kita laksanakan satu persatu. Nanti bisa orang tua itu kalau bisa diharapkan hadir dua-duanya. Hadir ibu dan bapak. Atau ibu dan bapaknya lah berdua bersama anak kalau bisa ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya minimal ada ibu atau bapaknya ya. Adapun materi wawancara kita ya seputar anak dan pengalaman dia belajar, bagaimana dia belajar mungkin saat ini sebelum untuk pra wawancaranya, untuk persiapan wawancaranya, Bapak Ibu setelah hari kelima itu pastikan Bapak Ibu menanyakan kepada anak kita apakah dia masih mau untuk bersekolah, misalkan di Imam Syafi'i dengan pola yang 5 hari dia sudah lakukan, kan? Dengan pengalaman pembelajaran itu, apakah anak-anak kita ini masih tetap akan ingin menyekolahkan anaknya, ataukah bapak juga
Dari pengalaman mengantar, pengalaman menjemput, pengalaman mengisi buku kontrol hafalan, atau pengalaman membimbing di rumah selama 1 pekan, selama 5 hari ini. Apakah Bapak Ibu juga, kalau kayak ini berat rasanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan, ya. Atau kendala-kendalanya Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami saat wawancara ini, ya. Jadi apa, bagaimana, dan pengalaman mungkin, atau kalau ada saran pun bisa disampaikan, ya. Nah, ini yang akan kita lakukan pada hari ke-6. Jadi ini wawancaranya nanti satu persatu kita buat sistem antrian. Siapa yang duluan datang itu yang mendapatkan antrian duluan, ya. Jadi nanti pewawancara itu akan beberapa tempat, ya, mungkin sekitar 10-20 tempat, gitu ya. Jadi masing-masing itu akan mewawancarai secara tersendiri-sendiri bersama keluarga, ya. Demikian gambaran mengenai prosedur dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, yaitu dari persiapan hari Senin sampai kepada hari Ahad 27 Maret 2022. Semoga apa yang kita rencanakan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala atau ganjaran, semoga dijadikan sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin, amin, amin. Dan kepada antum, kalau mungkin masih ada beberapa pertanyaan, ya, silahkan bisa menghubungi. Kalau mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan ini, Bapak Ibu bisa menghubungi salah satu nomor kontak ini, ya. Silahkan, itu ada nomor kontak TU, itu nomor kontak yang kedua, itu nomor kontak saya, dan ada nomor kontak wakil di sana, yaitu ada nomor kontak yang ketiga, ya. Silahkan bisa Bapak Ibu menghubungi salah satunya. Nanti insya Allah untuk informasi-informasi juga bisa Bapak Ibu dengan cara datang ke tempat kami, yaitu di sekretariat di ruang TU, ya. Nanti bisa Bapak Ibu menuju ke ruang TU. Demikian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan terkait mengenai bagaimana prosedur tes belajar yang akan insya Allah kita akan laksanakan dalam 1 pekan ke depan. Dan kalau ada yang kurang, kalau ada kehilapan, kami mohon maaf, karena bagaimanapun kami juga manusia biasa. Dan atas perhatian antum kami ucapkan jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.